teman-teman, selamat sore. Selamat datang lagi di channel aku, Dewi Maya. Buat kalian semua yang baru kenalan sama aku, hai, salam kenal. Nah teman-teman, kali ini aku akan mengajak kalian untuk jalan-jalan lagi ke salah satu sushi yang ada di Gorontalo. Ini by the way sesuai request jadi salah satu subscriber di kolom komentar. So jadi buat kalian teman-teman yang pengen request gitu, kira-kira aku jalan ke tempat mana, terus langsung aja di kolom komentar ya. Nah kali ini kita dari Perlimaan Telaga, kita mau berbelok kiri. Suasana sore hari ini cukup ramai. Kita akan ke Jalan Muhammad Taib Gobel. Nah kalau dulunya jalanan ini sering disebut dengan Jalan Bengawan Solo atau Bengsol. Wah, bayangan kita terlihat tuh guys. Jadi sekarang nih posisinya di Gorontalo adalah udah mau jam 5 sore guys, dan matahari masih seterik ini. Kita akan melintasi Jalan Bengsol ini atau Jalan Muhammad Taib Gobel ini sampai nanti di ujungnya, dan kita akan memasuki Kabupaten Bone Bolango nantinya. Oke guys, ikutin terus ya. Nah teman-teman, siapa nih yang rumahnya mungkin ada di jalan sini, bisa lihat ya, rumahnya mungkin akan kita lewatin nanti. So jadi teman-teman semua, daerah Gorontalo itu memang kecil ya, daerah kotanya, tapi memang banyak jalan-jalan, banyak belokan-belokannya. Jadi jalanannya itu terlihat padat gitu teman-teman. Oh ya, kalau kalian juga mau menuju ke arah Mes Haji Gorontalo, kalian juga akan melewati jalan ini, karena nanti Mes Haji berada di jalur ini juga. Cuman dia nanti akan ada belokan ke kiri. Ntar aku kasih lihat ya. Ntar aku kasih lihat jalan menuju ke arah Mes Haji. Aku kasih lihat ke kalian semua. Jalan Muhammad Taib Gobel ini, atau yang dulunya dikenal dengan Jalan Bengsol atau Bengawan Solo ini, di saat Tohe atau Festival Pasang Lampu ini juga termasuk jalanan yang cukup ramai teman-teman, karena mereka di sini tuh kayak seragam gitu masang lampunya, tapi kebanyakan memakai lampu yang bukan lampu tradisional ya, tapi udah ke lampu modern yang warna-warni gitu teman-teman. Nah, di sebelah kiri ini itu Jalan Ampi. Jadi jalanan itu bisa tembus ke arah Telaga, Kabupaten Gorontalo teman-teman. Dan Jalan Ampi itu by the way sering dijadikan jalan alternatif. Jalan alternatif untuk menghindari yang namanya sweeping polisi lalu lintas, karena biasanya tuh di area Perlimaan Telaga yang tadi kita lewatin pertama, biasanya di situ polisi suka mengadakan patroli gitu guys, atau sweeping kelengkapan surat-surat kendaraan dan peralatan-peralatannya juga. Jadi biasanya kalau warga-warga yang mau menghindari sweeping itu mereka menggunakan Jalan Ampi sebagai alternatif, baik yang mau ke arah Kabupaten Gorontalo ataupun dari arah Kabupaten Gorontalo ke arah Kota Gorontalo. Ya seperti ini ya suasana di jalanan ini. Bisa dibilang jalanan ini termasuk jalanan yang cukup lengang, karena juga bukan merupakan jalur ke arah pusat kota. Karena kalau weekend gini tuh biasanya jalanan-jalanan yang ramai itu adalah jalan-jalan yang menuju ke arah-arah pusat kota. Saya mendengar suara batuk di situ.
Oke, jadi ini di depan udah ada tandanya ya. Tanda menuju ke arah Meskaji. Jadi ini kalau kalian mau ke arah Meskaji Gorontalo, kalian akan belok kiri di depan. Patokannya apa ya? Patokannya SMPN 13 Gorontalo. Itu ke arah Meskaji ya. Jadi patokannya itu nanti selain ada tanda jalan yang seperti aku lihatin tadi, juga kalian di pertigaannya itu pas mau belok kalian akan melihat tanda tulis atau bahkan tulisan SMPN 13, sorry. Kalau untuk kondisi perumahan di jalanan sini bisa dibilang udah cukup padat ya untuk perumahan, rumah-rumah warganya gitu. Dan mungkin harga lahan di sini juga udah tinggi. Oh ya, di depan terhalangi. Apakah bisa lewat atau tidak? Sepertinya masih bisa lewat. Jadi kita lurus aja ke depan. Nah kayak gini nih, kalau misalnya ada acara ya, pesta atau acara-acara lainnya yang mungkin si yang punya acara tidak mempunyai cukup lahan untuk acaranya itu sendiri, jadi bisa mengajukan surat izin pemakaian sisi jalan gitu. Kayaknya bakalan ada pernikahan. Dan ini dia SDN nomor 81 Sipatana. Jadi Sipatana itu adalah salah satu nama kecamatan ya teman-teman di Gorontalo, di kota Gorontalo. Anyway, kita udah tiba di perbatasan kota Gorontalo dan Bonegolango. Jadi ini di depan kalian udah bisa lihat ada gapura di sana. Ini menandakan bahwa kita akan segera memasuki Kabupaten Bonegolango. Dan ya, sekarang kita udah ada di Kabupaten Bonegolango, teman-teman. Ini juga ada tenda di sini. Bagi teman-teman semua yang nonton konten aku ini dan mungkin ya rumah kalian ada di jalanan ini yang aku lewati, kalian boleh komen tuh di kolom komentar. Atau buat kalian yang punya saran atau ide-ide atau bahkan kritik mengenai channel aku, kalian bisa langsung aja di kolom komentar, karena komentar, saran, kritik, dan ide-ide dari teman semua itu ya sangat berarti buat aku demi kelangsungan dan agar konten aku ini bisa lebih baik lagi ke depannya, teman-teman. Karena jujur li, untuk menjadi seorang konten kreator tuh kadang-kadang kita stuck juga gitu kalau mau bikin konten. Punya kayak konten seperti aku ya, jalan-jalan, kadang-kadang stuck juga, wah mau jalan kemana lagi ya kira-kira, atau di daerah mana lagi ya kira-kira yang pengen dilihat sama orang-orang. Nah, beruntung kemarin ada yang ngide di salah satu kolom komentar untuk meliput atau jalan-jalan ke daerah sini nih teman-teman, ke daerah-daerah Bengsol, Bengawan Solo. Nah jadi ya udah, karena aku lihat ada yang ngide, ada yang memberikan saran di kolom komentar, ya udah akhirnya aku langsung cus saja ke jalanan sini. Oh ya teman-teman, jadi di Gorontalo itu kan ada beberapa pondok pesantren yang berada di dekat dari wilayah kota. Nah, ada juga salah satu pondok pesantren yang terkenal di Gorontalo, namanya Pondok Pesantren Hubulo, teman-teman. Nah, jadi Pondok Pesantren Hubulo ini juga arahnya nih lurus ke depan sini, teman-teman. Jadi kalau kalian pengen masuk ke Pondok Pesantren Hubulo, kalian melewati Jalan Bengawan Solo atau Taim Gobel ini juga, teman-teman. Dan juga nanti kita akan melewati rumah adat, salah satu rumah adat yang ada di Gorontalo. Jadi di Gorontalo itu memang ada beberapa rumah adat yang terkenal. Yang pertama ada rumah adat Duloh Hupa.
itu biasa digunakan sebagai acara-acara resmi, pernikahan, dan acara-acara pemerintahan lainnya. Terus ada rumah adat Bandayopo Boide ya kalau nggak salah aku. Itu juga biasanya digunakan sebagai tempat-tempat musyawarah, pertemuan, atau acara-acara resmi lainnya. Nah, di jalanan ini yang akan kita lewati ada salah satu rumah adat namanya rumah adat Gobel. Jadi ntar aku bakalan kasih lihat ke kalian semua rumah adat Gobelnya seperti apa. Ini kita akan melewati SDN 3. SDN 3 Bolango, Kecamatan Bulamu Selatan. Dan ada juga satu lagi terakhir rumah adat, yaitu rumah adat Malihai, atau itu berasal dari, oh ya by the way itu sanad jalanannya kecepatan Gun. Tadi itu jalan menuju ke ini ya, ke apa, Blok Plan Perkantoran Provinsi Gorontalo. Oh ya, ada satu rumah adat lagi yang terakhir, rumah adat Malihai, atau berasal dari kata mahligai. Nah, jadi kalau misalnya rumah adat Malihai, Malihai, aku bingung gimana cara bacanya. Kalau kalian tahu ya bisa langsung aja di kolom komentar. Malihai bacanya gimana sih? Malihai, Malihai. Oke, lanjut teman-teman. Tadi ada sedikit apa ya? Ada sedikit pemberhentian kita. Nah, rumah adat Malihai itu berasal dari kata mahligai. Jadi rumah adat itu adalah rumah adat yang dijadikan tempat tinggal oleh kebanyakan masyarakat Gorontalo. Aduh, polisi kedua. Nah, ini kita terus saja, kita mau masuk ke arah Pondok Pesantren Kubulo. Nah, selamat datang di Desa Kalulobuto namanya, teman-teman. Nah, jadi itu ya, rumah adat di Gorontalo itu yang digunakan atau fungsinya sebagai tempat tinggal itu adalah rumah adat yang terakhir aku bilang tadi, Malihai. Kalau rumah adat yang paling terkenal di Gorontalo tentunya adalah rumah adat Dulohupa. Dan rumah adat Dulohupa itu ada filosofinya sendiri ya, jadi kayak menggambarkan gambaran manusia itu sendiri, mulai dari kaki, tangan, kepala. Nah, ini kita tembus di jalan Ring Road. Jadi ini adalah jalan yang dibuat sebagai alternatif untuk kendaraan besar sebenarnya, karena ini jalannya ini adalah jalan yang lurus dari Kabupaten Bolango sampai tembus ke daerah Limboto Barat. Aduh. Dan ini untuk pembangunan jalannya ini cukup lama teman-teman ya, dan tentunya banyak lahan-lahan warga yang dipakai untuk pembangunan jalan ini. Tapi tentunya mereka menerima dana kompensasi untuk penggantian lahannya. Ini di depan sudah ada tulisan "Selamat datang di Kampung Tangguh, bebas narkoba dan bebas minuman keras", karena memang kita akan segera memasuki area wilayah Pondok Pesantren Kubulo, teman-teman. Di depan ini udah merupakan lingkungan Pondok Pesantren Kubulo. Nah, ini masuk ke arah masjidnya, tapi kita ntar nggak masuk ke dalamnya ya, kita liatin aja dari depan. Nah, ini dia teman-teman di sebelah kiri. Kalau kalian melihat masjid ini, berarti ini udah masuk ke wilayah pondok pesantrennya. Jadi pondok pesantrennya itu besar ya areanya sampai ke dalam. Dan di atas itu ada kuburan. Nah, itu ya.
biasanya orang-orang sering melayat ke arah sana. Udah sampai di sini aja. Kita nggak masuk ya. Jadi ini dia pintu masuknya ke arah pondok pesantren ini. Dulu aku pernah masuk sih ke dalam. Jadi aku sempat jalan-jalan gitu ke dalam pondok ini karena ada temanku yang dulunya sekolah di sini. Tapi itu udah beberapa tahun yang lalu sih, kayak udah 10 tahunan kayaknya, 10 tahunan yang lalu. Jadi untuk kondisi terkini di dalam sana aku juga udah nggak update lagi sekarang, teman-teman. Ya begini ya kondisi di sekitaran pondok pesantren. Jadi di dekat pondok pesantren tuh ada juga rumah-rumah warga gitu. Dan aku mau mengajak kalian ke spot selanjutnya, yaitu rumah adat Gobel. Jadi kita akan melewati rumah adat Gobel, teman-teman. Jadi pondok pesantren Hubula itu letaknya di Kabupaten Bonegolango, Provinsi Gorontalo. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang nonton channel ini merupakan alumni atau lulusan dari pondok pesantren Hubula dan mungkin sudah kangen gitu ya ke sekolah lamanya. Jadi kita balik lagi ke arah ring road tadi, jalan ring road, teman-teman, dan kita akan berbelok kiri. Kalau tadinya kita dari arah lurus sana, ini kita akan berbelok kiri. Jadi jalanan ring road yang sedang kita lewati sekarang ini adalah jalan yang lurus dari arah Limboto Barat sampai ke Kabupaten Bonegolango. Dan kalau di sini tuh agak rame tuh, teman-teman. Kalau malam di sini suka banyak jajanan-jajanan, sana tempatnya. Kayaknya udah mulai buka dari jam segini sih. Rumah siapa ini? Itu adalah salah satu rumah teman aku ya, teman-teman. Dan di depan kita, di sebelah kiri ya, nanti teman-teman kalian akan melihat rumah adat Gobel. Nah, kenapa sih namanya rumah adat Gobel? Jadi rumah adat ini, nah ini dia nih rumah adat. Jadi rumah adat ini dulunya adalah memang rumah tempat tinggal dari Raja Gobel, teman-teman. Jadi ini memang rumah kerajaan gitu. Seperti ini bentukannya. Di depannya itu ada patung macan atau singa ya. Terlihat nggak di terasnya? Maju lagi deh. Nah, jadi di pagarnya itu kayak ada lambang Raja Hubula gitu. Nah, ini nih penampakannya. Udah jalan aja. Jadi memang rumah ini adalah dulunya merupakan tempat tinggal raja kerajaan Hubula. Di sampingnya ada masjid, tapi sekarang itu udah difungsikan, lebih banyak difungsikan untuk acara-acara resmi ya, acara-acara pemerintahan bersama masyarakat setempat. Dulu juga sempat ada artis yang nikah di situ ya, Mei. Ada artis yang sempat nikah di situ, Mami Ayu Dewi, karena suaminya beliau adalah salah satu keturunan dari keturunan Gobel. Pak Regi udah tahu, masih keturunan Raja Gobel, yang juga merupakan keluarga dari Bapak Rahmat Gobel.
Dan dulu waktu Mami Ayu Dewi menikah sama suaminya Pak Regida tahu, itu sempat diadakan pesta rakyat tuh di daerah sini, daerah Bone Bolango. Jadi gitu deh teman-teman. Nah sekarang kita mau balik lagi ke arah Kota Gorontalo. Kalau ini sekarang kita masih berada di kawasan Bone Bolango. Jadi udah terjawab ya salah satu request dari teman-teman yang ada di kolom komentar kemarin. Mudah-mudahan teman atau subscriber aku yang merequest jalan Bengawan Solo bisa puas gitu dengan hasilnya. Maksudnya udah kelihatan, bisa melihat jalan Bengawan Solo dari konten aku. Dan kalaupun masih ada masukan atau kritik yang lain-lainnya, bisa langsung di kolom komentar teman-teman. Ntar juga aku tuh lagi mikirin pengen ngadain giveaway gitu ya, karena ada beberapa teman-teman yang di kolom komentar tuh ternyata mereka adalah penonton setia gitu ya, kayak konten-konten aku selalu kasih komen, selalu kasih saran, kasih kritik juga. Nah, jadi aku sempat pengen ngadain giveaway buat teman-teman semua. Cuman aku lagi cari kira-kira idenya seperti apa, ide giveaway-nya. Nanti kalau kalian punya saran mengenai giveaway atau konten bisa langsung aja ya di kolom komentar. Cuman aku lagi cari-cari ide juga. Ntar kalau misalnya udah ketemu dan udah pas semuanya waktunya dan lain-lain, aku bakalan kasih tahu ke kalian. Mungkin aku bakalan ngadain mungkin aku bakalan ngadain giveaway buat teman-teman semua dekat-dekat ini, tapi belum tahu ya kapan. Ntar kalau misalnya giveaway-nya udah ada gitu, udah fix, aku bakalan kasih pengumuman, kasih tahu ke teman-teman semua. Dan kalian juga bisa follow Instagram aku, karena ntar mungkin aku bakalan update-nya di sana di Instagram. Masjid Al-Ikhlas. Oke, jadi ini adalah suasana jalan-jalan sore kita kali ini di daerah Kabupaten Gorontalo dan juga Kota Gorontalo pastinya. Sebenarnya bukan Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, guys. Kabupaten Bone Bolango dan juga Kota Gorontalo. Jadi sebenarnya kalau Kabupaten Bone Bolango itu berbatasan dengan Kota Gorontalo langsung. Cuman sebenarnya bukan arah ini aja gitu perbatasannya. Ada juga yang ke arah Kabila. Itulah perbatasan Bone Bolango dan Gorontalo. Ada yang ke arah Kabila, ada juga yang ke arah Tapa. Nah, itu kalau batasan yang di sebelah timur. Nah, kalau untuk batasan yang di sebelah baratnya, berbatasan langsung dengan daerah Telaga atau Limboto. Itu adalah Kabupaten Gorontalo. Ini mohon maaf ya teman-teman apabila di konten aku masih kurang maksimal pengambilan gambarnya, karena memang terus terang aku saat ini masih menggunakan media handphone sebagai alat untuk merekam konten aku. Mohon doanya teman-teman, semoga aku bisa punya kelebihan rezeki supaya aku bisa lebih maksimal lagi dalam membuat konten. Mungkin bisa membeli gadget-gadget yang lebih modern lagi, yang resolusi gambarnya lebih bagus lagi gitu ya. Karena ini terus terang aku masih pakai handphone dan juga gimbal. Aku pakainya gimbal DJI teman-teman.
Karena kalau aku ngambil gambar pakai handphone tuh goyang sekali, karena handphone aku tipe handphone aku tuh belum ada pengoptimalan stabilizer untuk videonya. Kalau kalian pernah lihat konten-konten aku yang di awal-awal ya, yang konten setahun kemarin, mulai dari konten cari takjil di Limboto, terus ada juga konten yang melewati Jalan Andalas, itu aku belum pakai gimbal, jadi memang gambarnya di situ sangat goyang gitu. Tapi alhamdulillah ada juga yang nonton gitu ya teman-teman. Jadi ya doain aja semoga kedepannya bisa ada rezeki lebih untuk mengupgrade peralatan aku untuk konten biar gambar dan videonya lebih maksimal. Nah ini kita udah ada di perbatasan Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Kita akan segera masuk ke Jalan Rusli Datau, aka berarti kita juga akan masuk ke daerah Kota Gorontalo. Nah sekarang ini kita udah ada di sisi Kota Gorontalo ya. Ini kalau kita jalan lurus ke depan, kita akan tembus di Jalan Pangeran Hidayat atau Jalan Dua Susun. Kalau kalian pernah lihat konten aku yang berjudul Jalan JDS ya, Jalan JDS di Nostalgia Kampus, itu kita melewati Jalan Dua Susun yang nanti akan kita lewatin juga. Nggak akan kita lewatin, aku mungkin akan mencukupkan konten aku sampai di ujung dari Jalan JDS. Nah, sekarang udah jam 5:09, jam 5 sore lewat 9 menit. Dan ini udah mulai gelap ya di sekitaran sini. Karena matahari juga sebentar lagi akan segera tenggelam. Akan segera terbenam gitu ya. Kalau tenggelam karena dia nggak bisa berenang teman-teman. Oke, jadi ini sebentar lagi di depan udah kelihatan lampu merah. Sebentar lagi kita akan sampai di penghujung Jalan Rusli Datau ini dan kita akan segera masuk ke area Jalan Dua Susun atau Jalan Pangeran Hidayat. Dan ini di sebelah kiri ada Komando Distrik Militer 1304, terus ada Polsek Kota Utara dan ada kantor Camat Kota Utara teman-teman. Nah ini dia, kita udah ada di penghujung dari Jalan Rusli Datau, artinya kita akan segera memasuki Jalan Pangeran Hidayat atau JDS. Kalau kita berbelok ke kiri itu adalah arah Dulomo. Kalau kita berbelok kanan kita menuju ke arah Jalan Andalas. Dan kalau lurus kita ke Jalan Dua Susun. Hai! Di Gorontalo lagi marak tuh teman-teman yang seperti itu. Jadi di lampu merah pakai kostum seperti itu terus joget-joget. Bisa dibilang apa ya, pengamen tapi lebih kreatif lagi idenya. Pengamen yang sudah berevolusi. Hai, buat kalian yang penasaran dengan kondisi atau bentuk aku seperti apa selama konten kali ini, ya seperti inilah kondisinya teman-teman. Jadi ya pakai helm, pakai kacamata karena memang lumayan panas juga suhunya walaupun udah sore. Pakai jaket dan ditemenin sama temen aku nih, sama temen aku Mei yang pastinya selalu setia membersamai aku di segala, hampir di semua konten itu ya, dia ada di situ. Dan teman-teman, anyway, terima kasih ya udah nonton konten aku kali ini. Jangan lupa buat kalian yang punya saran, kritik atau ide-ide langsung aja di kolom komentar. Terus buat kalian yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan juga komen, atau kalian bisa share juga. Buat kalian yang kangen-kangenan sama Gorontalo bisa langsung mengunjungi konten aku. Anyway, pokoknya terima kasih buat kalian semua yang sudah dan selalu mendukung konten-konten aku. Terus tunggu dan nantikan konten aku selanjutnya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye. Set me free. Come on, little girl. All you gotta do is set
set me free. Can't you see? Come on, little girl. All you gotta do is set me free. Oh yeah. Look up the skies, all the stars above you. All the stars are saying do, 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 do. Set me free. Come on, little girl. All you gotta do is set me free. Oh yeah. Look up the skies, all the stars above you. All the stars are saying do, 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 do. Set me free. Come on, little girl. All you gotta do is set me free.